Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri. Salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Ketemu lagi di program Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Sapa-sapa dulu deh ya buat teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official, di TikTok kami. Hai. Buat teman-teman yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila, ataupun buat yang ada di rumah juga di Radio EMZ 97.8 FM. Saatnya kini beres bedah resep Hasan Sabila. Seperti biasa kita akan mendapatkan ilmu resep-resep baru juga dari sang formulator kita Bang HS. Tentunya satu-satunya formulator dan juga motivator herbal yang ada di Indonesia yang selalu melakukan inovasi-inovasi dalam setiap detiknya. Karena kalau misalkan setiap jam, setiap hari enggak, beliau ini selalu kepikiran wah setiap detik tuh harus ada inovasi apa, ada gebrakan apa, ada sesuatu yang membuat menjadi bagaimana bisa membantu pasien-pasiennya ya. Yuk kita sapa dulu Bang HS yang malam kali ini hadir dengan jas warna marunnya yang wow keren ya kayaknya. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, merdeka Mia. Oh enggak. Ini Kita yang enggak lagi merah, kampanye. Mia. Kita enggak lagi kampanye, Bang Es. Oh nggak Enggak. boleh ya. Sekarang kita akan segera masuk nih ke materi malam kali ini mengenai keringat dingin. Nah, kenapa sih kok manusia atau kita itu bisa terjadi keringat dingin pada versi yang sesungguhnya ya, bukan karena nervous dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan dengarkan paparannya, jangan kemana-mana, ini penting banget karena kayaknya terlihat sepele, namun ini sangat-sangat perlu kita ketahui. Yuk, seperti apa sih Bang keringat dingin? Terima kasih Mia. Kita akan mulai masuk materi, kita akan belajar lagi Bapak dan Ibu. Karena saya greget aja Bu ya. Setiap keringat dingin, oh ini jantung. Diobatin nggak sembuh-sembuh. Orangnya sudah kehabisan tenaga. Sudah tidak doyan makan, tadinya beratnya 80 kilo, sekarang tinggal 35 kilo, habis badannya, kurus kering, bicara aja berat. Nah itu sehingga ketika kita salah memvonis dan salah memberikan obat, maka akan berefek kepada organ lain, yaitu organ lambung. Akhirnya dia tidak doyan makan Bapak dan Ibu karena kita salah di dalam memvonis. Inilah yang saya akan mengajak Bapak dan Ibu. Keringat dingin banyak orang sepele bahwa keringat Allah itu kan kecapean, itu kan hanya masuk angin Bang. Keringat dingin, tadi malam kan saya baru ronda ya wajar lah keringat dingin. Keringat dingin, keringat dingin itu hanya cukup minum air putih langsung sembuh. Tidak Bapak Ibu, keringat dingin ini pasti ada penyebabnya. Nervous itu bukan penyakit Bu, ya. Tiba-tiba kita ketakutan terus muncul keringat dingin, ini bukan penyakit. Itu lebih kepada kejiwaan kalau itu Bu ya. Jadi bukan masuk di dalam ini. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita melihat bahwa keringat dingin yang sering disebut-sebut bahwa ini ada hubungannya dengan jantung, maka Bapak dan Ibu, semoga di malam ini kita akan tahu persis. Ternyata tidak semua keringat dingin itu disebabkan karena kerusakan fungsi jantung. Baik, jadi memang namanya yang disebut keringat dingin atau tadi yang sudah Bang Es sebutkan sedikit itu bukan karena faktor-faktor yang karena mungkin kayak kerja keras, terus karena mungkin kebanyakan begadang atau enggak. Memang faktor dari penyebab keringat ini lumayan cukup banyak ya. Di antaranya tadi sudah nanti akan disebutkan oleh Bang AS bahwa penyebabnya ini hal-hal yang mungkin tidak kita sadari atau mungkin ternyata ini ya bisa menyebabkan yang namanya keringat dingin. Jadi bukan karena faktor kayak kita habis olahraga berat atau faktor kita kerja berat atau tidak, tapi ada mungkin beberapa faktor yang tidak kita sadari bahkan ini bisa menyebabkan keringat dingin dan ada beberapa penyakit juga ternyata. Gitu ya Bang Es ya. Betul Mia. Maka kita akan mempelajari Bu
Bagaimana sih tiba-tiba kok orang itu keringatnya dingin? Kebiasaan bangsa Indonesia, keringat dingin itu dihubungkan dengan masuk angin. Sehingga orang yang keringat dingin itu ketika hadir keringat dingin dikerok pasti dia akan merah. Kenapa merah? Merah itu tanda-tanda oksigen di dalam sel darah berkurang. Berarti kan sudah ada sinyal, Bu. Dikerok, muncul merah, yang berarti oksigen di dalam sel darah kurang jumlahnya. Setiap oksigen itu kurang di dalam sel, siapapun juga dikerok pasti dia akan merah. Apakah ini disebut masuk angin? Tidak. Ini berhubungan dengan imun, kekebalan tubuh. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabatku yang ada di TikTok, di YouTube ya. Pada malam ini saya akan membahas keringat dingin. Penyebab keringat dingin itu ada 15. Kita mulai? Baik. Perhatikan baik-baik. Sebab keringat dingin ini bisa berhubungan dengan terjadinya jantung berhenti mendadak. Apakah itu serangan jantung? Tidak, Ibu. Bukan serangan jantung. Karena jantung membutuhkan oksigen kurang. Akhirnya jantung berhenti mendadak. Di keringat dingin, kita ada mengenal yang namanya hipoksia. Hipoksia itu apa? Kurangnya kadar oksigen dalam sel. Sel apa saja? Semua. Baik, kita pecah. Sel otot, sel saraf, sel jantung, sel lambung, sel tulang, sel ginjal. Kurang. Berapa miliar sel yang ada di dalam tubuh kita? Butuh oksigen semua. Kurang. Termasuk rambut dan kulit ini butuh oksigen. Tapi kurang. Sel kulit, sel rambut kurang. Setelah dibagi-bagi kurang. Kemudian yang kedua yang namanya hipotensi. Hipotensi itu tekanan tensi terlalu anjlok, terlalu rendah, Bu. Cukupnya tensi misalnya ya 110, 120 itu cukup. Pada usia 40 tahun ke atas, paling tidak 120, 130 tensi, ya. Tapi pada usia 40 tahun ke atas, justru tensi ibu berada pada 80, 90. Tekanan darah ibu ya. Ini menunjukkan sel jantung kurang oksigen. Karena oksigen sudah dibagi-bagi ke beribu-ribu, berjuta-juta sel. Yang ketiga, keringat dingin itu bisa terjadi HB rendah. HB itu jangan sampai di bawah 10. Karena rendahnya HB ini akan berikut mengganggu mata menjadi kabur. Akan merusak fungsi hati. Akan merusak fungsi ginjal. Yang keempat yaitu terjadinya vertigo. Itu masih ada hubungannya dengan kekurangan sel pada otot, pada otak. Muncul vertigo. Kenapa setiap orang vertigo itu didasari pada batang leher, otot kencang, dan nyeri? Kenapa?
itu tanda-tandanya otot dan saraf pada leher itu kurang oksigen. Kemudian selanjutnya Bapak, banyak yang terjadi pembuluh darah kotor. Ini bisa membuat keringat dingin. Pembuluh darah kotor itu bisa terlalu over protein, bisa terlalu over karbo, bisa terlalu over zat besi, bisa terlalu over nikotin. Kemudian yang keenam yaitu kerusakan fungsi ginjal. Nah inilah Pak, kenapa orang yang gagal ginjal kok HB-nya rendah, kok badannya lemes, kok keringatnya dingin. Karena nodula ginjal memproduksi HB. Kerusakan ginjal berarti tidak mampu lagi untuk memproduksi HB. Sehingga HB menjadi sedikit. Butuh bantuan dong transfusi. Karena sedikit. Tapi pabrik untuk memunculkan, meningkatkan HB jangan kita biarkan. Kita perbaiki, pabriknya rusak. Sehingga orang yang kerusakan fungsi ginjal jadi aman kembali. Kemudian Ibu, keringat dingin itu yang disebabkan oleh gastritis. Kalau gastritis ini sudah gas yang bercampur racun, Bu. Di dalam lambung terjadi gas, ya, yang bercampur dengan racun. Racun itu munculnya dari mana? Dari makanan, dari sisa-sisa tadi yang tidak bisa terbuang secara utuh oleh lambung, lewat usus besar. Maka dia akan mengeluarkan gastritis. Akan tetapi orang yang memiliki penyakit gastritis ini kulitnya berubah agak kehitam-hitaman, Bu. Hitam atau kebiru-biruan. Sakitnya di lambung. Tapi ciri-cirinya pada kulit berubah menjadi kebiru-biruan. Keringatnya selalu dingin. Yang ke-8 yaitu mata minus. Yang ke-9 adalah demam. Kedinginan. Ya. Demam ini lebih berhubungan dengan bakteri atau virus. Yang ke-10 kolesterol tinggi. Kenapa kolesterol tinggi bisa membuat keringat dingin? Kolesterol kalau sudah menutup pada jaringan pori-pori, maka oksigen yang masuk lewat pori-pori tertutup. Zat bakar, CO2 kan zat bakar itu, Bu, dari dalam, dari darah, yang dibuang melalui pori-pori tidak bisa keluar. Sehingga oksigen tidak bisa masuk. Oksigen itu kalau masuk lewat pori-pori, dia bertugas untuk mengencerkan darah, Bu. Sehingga tidak bisa encer kan, Bu, karena tingginya kolesterol dan sudah menutup pori-pori. Akhir dari ini Ibu akan mengalami keringatnya dingin dan darah menjadi kental. Karena oksigen tidak bisa masuk, yang hanya yang Ibu hirup aja yang Ibu dapatkan, tapi dari pori-pori tidak. Kurang, Bu, jumlahnya yang kita hirup. Harusnya tubuh ikut juga menghirup melalui pori-porinya. Ya. Yang ke-11 ini ada hubungannya dengan kolesterol tadi. Pori-pori tersumbat, ini tadi ada hubungannya. Terus yang ke-12, nah ini bagi wanita, Bu. Menorhagia. Menstruasi terus saja. Bukannya 3 hari atau 4 hari berhenti, enggak. Bisa sampai 2 minggu. Ini bagi wanita. Maka orang seperti ini pasti HB-nya langsung turun. Keluar keringatnya menjadi dingin. Yang ke-13 yaitu
kelainan sumsum tulang. Tidak mampu memproduksi sel darah putih, sel darah merah. Untuk apa itu? Untuk keseimbangan tubuh atau disebut imun. Terus yang ke-14 yaitu kerusakan fungsi paru. Paru-paru tertutup cairan, paru-paru penuh plak dari nikotin, paru-paru tertumpuk plak dari kolesterol. Jadi kerusakan fungsi paru ya. Atau kelainan paru-paru sejak kecil. Yang ke-15 yang terakhir itu Bu adalah epilepsi, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Setiap epilepsi kejang muncul keringatnya menjadi dingin. Kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Efek terhadap organ akibat keringat dingin itu apa saja? Organ apa saja yang kena? Nah ini baru efeknya. Ini yang akan saya bicarakan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama efeknya adalah lemah jantung. Nah, ini yang Bu ya. Keringat dingin, sinyal ini ya. Keringat dingin, ini sinyal. Kemudian efeknya dia dapat merusak atau melemahkan jantung. Keringat dingin dulu muncul, baru jantung. Keringat dingin dulu, baru dia merusak jantung. Kenapa? Karena jantung membutuhkan oksigen. Sel jantung membutuhkan oksigen kurang. Terus yang kedua adalah kerusakan fungsi ginjal. Tadi juga saya sudah sampaikan. Karena ginjal mau tidak mau di dalam tubuh ditugasi. Wajibnya ginjal dia akan memproduksi. Yang diproduksi apa? HB. HB itu apa? Dalamnya adalah mengandung ada oksigen, ada zat besi, dan ada protein. Itu untuk apa? Untuk stamina. Kalau itu tidak ada berarti stamina hilang. Paham ya? Kalau HB tidak ada berarti stamina hilang. Kenapa? Karena tidak ada 3 tadi. Terus yang ketiga adalah efek terhadap organ akibat keringat dingin itu kejang otot. Kejang otot atau kram otot sama saja. Yang keempat, mata menjadi kabur. Mata kabur terus, mata kabur. Terus efeknya lah apalagi sesak napas. Yang ini hubungannya dengan paru-paru Pak ya. Yang keenam, kehilangan keseimbangan tubuh. Sudah 50 ya Pak ya nih ya, kehilangan tubuh. Sudah kehilangan keseimbangan tubuh. Terus kemudian yang keenam yaitu perut mulai mual. Ini karena oksigen di dalam sel tulang, sel otot, sel saraf, sel kulit sangat berkurang. Juga sel jantung. Termasuk perut mual. Kemudian yang kedelapan yaitu sakit pinggang. Sering penderita keringat dingin ini akan mengalami sakit pinggang. Saya akan memberikan pantangan bagi penderita keringat dingin Pak ya. Pantangan bagi penderita keringat dingin Pak ya. Pantangannya ya makanan yang tidak boleh. 1. Makanan yang didinginkan. Setiap makanan yang didinginkan atau bersuhu dingin ini tidak boleh. Apapun juga bentuk makanannya. Ini tidak boleh Pak. Berarti dalam kondisi hangat. Yang kedua semangka. Yang ketiga sawo. Buah sawo ya. Yang keempat makanan bersantan. Ya, termasuk nasi gurih. Yang kelima, gorengan tepung.
Gorengan yang dibungkus dengan tepung. Yang keenam, gajih atau jeruan atau lemak jahat yang ada di hewan kemudian dimakan. Ini tidak boleh, Bu, bagi penderita keringat dingin. Yang ketujuh, makanan kecut. Nggak boleh. Kedelapan, nasi goreng. Ya. Yang kesembilan yaitu bubur ketan. Bubur yang dibuat dari ketan. Ini tidak boleh. Yang ke-10, mie instan. Yang ke-11, bagi mereka yang keringat dingin tidak boleh mengkonsumsi daun pepaya. Paham, Bu? Mari kita buat resepnya. Nah, membuat resep herbal keringat dingin. Saya membutuhkan ada temu blenyeh. Temu blenyeh itu jenis umbi, Bu, yang sudah diiris-iris. Ambillah 5 iris temu blenyeh yang sudah diiris-iris. Bengle. Sama, ambil 5 iris. Temu lawak. 5 iris juga. Temu kunci. Itu diambil 5 iris juga. Keempat bahan tersebut dicuci bersih kemudian direbus dengan air 4 gelas dijadikan 2 gelas. Ini adalah resep untuk menyembuhkan mereka yang menderita keringat dingin, bukan resep jantung. Paham, Bu, ya? Begitu, Ibu, ya. Dari Bang AS, ilmu yang sudah saya kasihkan, Bapak dan Ibu sudah menyimak, kita perhatikan baik-baik. Nanti Ibu kalau, Bang, saya ingin beli produknya, nanti Ibu langsung aja ke admin saya, Bu, ya. Baik, Ibu. Bang AS, salam sehat alami. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, sedulur sahabat Bang Ais dimanapun Anda berada, teman-teman TikTok, kita sudah mendapatkan satu resep herbal bagaimana mengatasi keringat dingin. Temu blenyeh, bengle, temu lawak, dan temu kunci adalah temu-temuan yang digunakan Bang Ais untuk mengatasi keluhan keringat dingin tadi. Semoga bermanfaat, insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman TikTok, YouTube, dan sedulur EMC yang ada di rumah. Saya Mia Kayu Manis. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.